Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk bab parallel processing untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Pertama, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hamam Tolan, Prodi Teknologi Informasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara grid computing dan komputasi paralel, shared memory, yaitu lengkap dengan jenis-jenisnya, dan menjelaskan apa itu hybrid memory. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu definisi grid computing. Grid computing atau komputasi grid sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Dan sedangkan komputasi paralel dapat didefinisikan sebagai komputasi dapat kita anggap sebagai salah satu teknik atau metode yang dilakukan dengan cara melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer. Biasanya ini memerlukan kapasitas yang besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah yang besar pula dan karena tuntutan proses komputasi yang banyak biasanya. Selanjutnya, kita langsung masuk intinya, yaitu perbedaan antara grid computing dan komputasi paralel. Komputasi paralel di sini itu cenderung bersifat homogen, yang artinya seluruh resource yang digunakan itu serupa. Sedangkan dalam komputasi grid atau grid computing itu bersifat heterogen, yang berarti resource-nya itu bermacam-macam. Selanjutnya, dalam komputasi paralel biasanya hanya terdiri dari satu klaster, sedangkan pada komputasi grid atau grid computing terdiri dari beberapa klaster. Nah, dalam komputasi paralel ini pembagian job execution harus sama besar di setiap resource-nya. Sedangkan dalam komputasi grid itu tidak diharuskan. Jadi dalam grid computing setiap resource dapat memiliki porsi job execution yang berbeda-beda. Selanjutnya, shared memory. Shared memory itu adalah arsitektur atau struktur yang menghubungkan beberapa prosesor dalam sistem tunggal sehingga dapat memakai memori secara bersama-sama. Shared memory sendiri terbagi dalam dua jenis. Yang pertama itu ada UMA atau Uniform Memory Access. Uniform Memory Access ini jadi memungkinkan setiap prosesor yang ada untuk dapat mengakses satu memori yang sama. Dan pada UMA ini, setiap prosesor itu dapat bekerja sendiri. Namun sedikit kelemahannya adalah berbagi memori pada satu tempat. Dan jika satu prosesor itu melakukan perubahan pada memori tersebut, maka prosesor lain akan mengetahui perubahan tersebut. Selanjutnya ini merupakan contoh skema dari UMA, di mana beberapa prosesor dapat mengakses satu memori yang sama. Atau bisa dibilang setiap prosesor berbagi memori. Selanjutnya ada NUMA, yaitu Non-Uniform Memory Access, di mana bedanya di sini setiap prosesor itu memiliki alamat sendiri untuk bank memorinya, sehingga setiap prosesor itu dapat lebih cepat dalam mengakses lokal memory. Namun dalam mengakses remote memory itu lebih lambat. Dan biasanya dalam non-uniform access itu memerlukan prosesor-prosesor yang sejenis atau identik sama persis. Dan ini gambaran skema untuk non-uniform access. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang distributed memory, di mana
nantinya setiap prosesor ini akan memiliki masing-masing local memory. Dan bedanya dari yang shared memory sebelumnya adalah jadi setiap memori di sini, jika satu prosesor melakukan perubahan pada lokal memorinya, itu tidak akan mempengaruhi lokal memori yang lain, tidak seperti shared memory. Dan selanjutnya ada yang namanya hybrid memory. Hybrid memory ini atau biasa disebut distributed shared memory. Kenapa bisa disebut demikian? Hal ini karena hybrid memory merupakan gabungan metode dari shared memory dan distributed memory. Jadi bisa dikatakan hybrid memory ini mekanisme yang memungkinkan proses end user untuk mengakses data bersama tanpa menggunakan antar proses komunikasi. Salah satu keunggulannya, jadi setiap prosesor ini memiliki akses ke setiap memori, memiliki akses global ke setiap memori. Namun setiap prosesor ini hanya tahu memorinya saja, maksudnya yang dapat merubahnya cenderung hanya memori itu sendiri. Hanya prosesor itu sendiri. Dan pada sistem hybrid memory ini memerlukan komunikasi jaringan dalam proses pemindahan datanya. Di sini maksudnya network. Oke. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.